Jupiter dulunya berbentuk datar dan tampak seperti permen M&M, dan Jupiter bukanlah satu-satunya planet datar di tata surya. Ternyata ada banyak hal yang bisa terjadi selama pembentukan planet, seperti terkunci pada matahari atau terhempas di antariksa. Yuk kita simak penjelasannya. Bumi tidak datar, tapi Jupiter mungkin dulunya datar. Alih-alih berbentuk bola besar, planet gas raksasa di sistem kita mungkin awalnya lebih mirip paneku. Jupiter salah satu planet tertua di antara planet-planet tetangga kita, usianya 4,6 miliar tahun, sama seperti matahari. Di masa-masa awalnya, Jupiter kemungkinan terbentuk melalui proses yang disebut disinstability atau ketidakstabilan piringan. Semua berawal dari bintang. Ketika sebuah bintang terbentuk, awalnya tidak berupa bulatan, melainkan seperti piringan besar. Pada tahap ini, angin sangat panas yang terdiri dari partikel-partikel bermuatan berhembus. Debu di dalam piringan itu mengandung materi seperti karbon dan besi, beberapa di antaranya bertabrakan dan saling menempel, membentuk objek yang lebih besar. Debu berubah menjadi kerikil, kerikil berubah menjadi batu, dan batu-batu itu bertabrakan satu sama lain menjadi semakin besar. Gas di dalam piringan membantu semua kepingan padat itu menyatu. Sebagian pecah, tapi sebagian lagi tetap menempel, dan itulah yang menjadi bagian dasar planet. Ini disebut planetesimal. Bahkan planet gas raksasa seperti Jupiter pun awalnya berupa bintik-bintik debu yang lebih kecil dari rambut manusia. Pada akhirnya debu ini membentuk piringan gas yang besar dan berbentuk cincin. Piringan gas ini mulai berputar mengelilingi matahari dan bertambah besar dengan mengumpulkan gas dan batuan seperti bola salju. Raksasa gas itu istimewa, mereka lahir dari bagian yang dingin dari piringan. Di area yang dingin, molekul-molekul bergerak lebih lambat sehingga lebih mudah ditangkap. Di tempat-tempat ini, air bisa membeku dan potongan-potongan es kecil saling menempel dan bercampur dengan debu. Bola salju kotor ini berkumpul dan kemudian membentuk inti planet-planet besar seperti Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Di area yang lebih hangat dan lebih dekat dengan bintang, planet-planet batuan seperti Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars mulai terbentuk. Setelah planet-planet es raksasa lahir, tidak banyak gas yang tersisa untuk planet-planet yang lebih kecil. Mungkin butuh waktu puluhan juta tahun bagi planet-planet batuan untuk terbentuk setelah bintang lahir. Pada saat yang sama, matahari juga tumbuh, menyerap gas di dekatnya dan mendorong materi-materi lebih jauh lagi. Setelah miliaran tahun, piringan ini berubah total menjadi bintang bulat dengan sekumpulan planet, planet katai, asteroid, bulan, meteoroid, dan komet di sekelilingnya. Baru-baru ini simulasi menunjukkan kalau protoplanet, sebutan untuk bola berdebu di masa awal pembentukannya, tidak tampak seperti planet yang kita kenal. Untuk planet gas raksasa seperti Jupiter, bentuknya lebih mirip bola yang ditekan atau permen M&M. Tapi bukan yang isi kacang ya. Ketika matahari masih muda, piringan gas dan debu yang mengelilinginya menjadi dingin dan tidak stabil. Piringan gas dan debu ini mulai pecah menjadi bongkahan-bongkahan besar, dan bongkahan-bongkahan ini kemudian runtuh akibat gravitasi yang sangat besar dan membentuk Jupiter. Lama-kelamaan Jupiter menjadi planet gas raksasa berbentuk bulat. Ada banyak keanehan yang bisa terjadi selama proses pembentukan planet. Pernah bertanya-tanya nggak kenapa Venus atau Uranus berputar ke arah yang berlawanan dengan planet-planet lain? Biasanya ketika sesuatu terbentuk dari piringan gas yang berputar, dia cenderung berputar ke arah yang sama. Misalnya jika kamu memutar beberapa bola pada seutas tali, bola-bola itu akan berputar dengan arah yang sama. Jadi secara teoritis, semua planet seharusnya berputar ke arah yang sama. Tapi ada banyak sekali objek yang bergerak cepat seperti komet dan asteroid di tata surya kita. Ketika menabrak planet, terutama pada masa-masa awal pembentukannya, tabrakan ini bisa membuat planet berputar ke arah yang berlawanan. Venus dan Uranus mungkin selamat dari tabrakan besar, untungnya keduanya tidak terlempar ke antariksa. Gravitasi matahari dan planet-planet di dekatnya menarik mereka kembali ke tempatnya. Ada juga yang disebut planet yang terkunci pasang surut. Ini adalah benda-benda langit yang berputar sedemikian rupa sehingga satu sisi selalu menghadap ke bintangnya, sementara sisi lainnya tetap berada di dalam kegelapan abadi. Jadi satu sisi selalu sangat panas, sedangkan sisi lainnya sangat dingin. Jika kita berada di planet seperti itu, kita hanya bisa hidup di garis tipis antaranya.
Planet-planet ini terbentuk ketika berada sangat dekat dengan bintang induknya, gaya gravitasinya sangat kuat dan seiring waktu, gaya ini memperlambat rotasi planet hingga sesuai dengan waktu yang dibutuhkan untuk mengitari bintang. Bayangkan kamu sedang berputar di kursimu, seseorang menghampiri dan saat memegang kursimu dengan tangannya, dia mulai berputar bersamamu. Dengan cara ini, kalian akan selalu saling berhadapan. Planet-planet yang terkunci secara pasang surut juga seperti itu. Bulan kita terkunci secara pasang surut terhadap bumi, sehingga kita hanya bisa melihat satu sisinya saja. Kita telah menemukan lebih dari 5.000 planet di luar tata surya kita yang disebut eksoplanet. Sebagian di antaranya memiliki orbit yang sangat aneh, misalnya planet-planet dengan orbit yang sangat panjang butuh ribuan tahun untuk sekali mengelilingi bintang. Atau orbit yang sangat miring dan mirip komet, atau juga si Jupiter panas, yaitu planet-planet yang berada sangat dekat dengan bintang induknya, bahkan lebih dekat daripada jarak Merkurius ke matahari. Tapi planet-planet ini tidak mungkin terbentuk di tempat yang sekarang. Ketika tata surya berevolusi, planet-planet tersebut berubah posisi karena suatu alasan. Penataan ulang ini disebut migrasi planet. Ada 3 cara utama migrasi ini terjadi. Pertama, karena gas dan debu yang berputar mengelilingi planet. Ketika sebuah planet menabrak materi-materi ini, dia akan membentuk pola spiral di dalam gas. Pola-pola ini bisa mendorong planet lebih dekat atau lebih jauh ke pusatnya, tergantung pada percampuran gasnya. Ini disebut migrasi yang digerakkan oleh gas. Inilah yang dialami Jupiter ketika bergerak mendekati matahari miliaran tahun lalu. Hal ini juga menjelaskan keberadaan Jupiter panas. Kedua, planet-planet besar bisa mendorong planet-planet yang lebih kecil sehingga mengubah lintasannya. Ketiga, gravitasi bintang bisa menarik planet sehingga orbitnya jadi lebih melingkar. Pernah dengar tentang planet pengembara? Bayangkan sebuah planet yang melayang di luar angkasa tanpa bintang untuk menjadi tambatan. Mereka seperti pengembara di galaksi kita yang ditakdirkan untuk berpindah-pindah selamanya. Jumlahnya sangat banyak, mungkin ada lebih banyak planet yang melayang bebas daripada planet yang terikat pada bintang. Di galaksi Bima Sakti saja ada triliunan planet pengembara yang berkeliaran. Ukurannya seringkali sebesar planet terbesar kita, Jupiter, tapi sebagian besar mungkin seukuran bumi. Beberapa bahkan memiliki atmosfer tebal yang membuatnya tetap hangat meskipun berada jauh dari bintang manapun. Beberapa di antaranya mungkin memiliki aurora yang luar biasa, sementara yang lainnya mungkin memiliki bulan dengan air dalam bentuk cair yang berpotensi menunjang kehidupan. Bahkan ada kemungkinan planet-planet tersebut memiliki kehidupan ekstraterestrial. Planet-planet ini bisa bertabrakan dengan bintang lain atau bahkan dengan sebuah sistem keplanetan dalam perjalanannya melintasi antariksa. Kadang planet-planet itu terperangkap dalam gravitasi bintang untuk sementara waktu sebelum akhirnya dilontarkan kembali ke antariksa. Tapi gimana planet-planet itu lahir ya? Kadang dalam proses pembentukan planet yang penuh kekacauan ini, tidak semua planet bisa berada dekat dengan bintang induknya. Sebagian terlontar dari tata suryanya akibat interaksi gravitasi yang kuat dengan planet lain atau bintang yang melintas. Planet-planet yang terlontar ini kemudian menjadi planet pengembara. Pada tahun 2012, para astronom menemukan sebuah sistem tata surya dari awal alam semesta. Sistem ini terdiri dari sebuah bintang dan 2 planet. Kita menyebutnya sistem fosil. Bintang itu sangat tua, sekitar 13 miliar tahun, hampir setua alam semesta kita. Sebagian besar hanya tersusun dari hidrogen dan helium. Ini tidak biasa sih, karena planet biasanya terbentuk dari awan gas yang mengandung materi yang lebih berat. Saat itulah kita tahu kalau cara pembentukan planet di masa lalu berbeda dengan cara pembentukan planet sekarang. Kita tahu kalau bintang yang mengandung lebih banyak logam lebih mungkin memiliki planet. Dalam istilah astronomi, logam berarti unsur kimia apapun selain hidrogen dan helium. Di alam semesta awal tidak terdapat banyak logam. Sebagian besar logam terbentuk di dalam bintang dan kemudian disebarkan ke antariksa ketika bintang-bintang itu meledak. Jadi kapan planet pertama terbentuk? Sistem yang baru ditemukan ini membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. 2 planet raksasa ini mengitari sebuah bintang yang memiliki kandungan logam sangat rendah dan sudah sangat tua. Seharusnya hal seperti ini sangat jarang, bahkan mustahil. Tapi ternyata ada. Artinya mungkin ada lebih banyak planet di sistem yang miskin logam daripada yang kita duga.
Mempelajari planet-planet tersebut akan membantu kita untuk mengetahui lebih banyak tentang sejarah pembentukan planet.